Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Zahra dengan NIM 2450191019 dari kelompok 4 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas biokimia yang kami buat dengan judul Analisis Kritis terhadap Regulasi Glikolisis dan Metabolisme Glukosa. Selanjutnya, yang pertama adalah latar belakang. Metabolisme primer adalah fondasi kehidupan sel yang mencakup jalur biokimia esensial seperti glikolisis, siklus asam sitrat atau TCA, dan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan energi ATP serta prekursor biomolekul dalam kondisi normal. Proses ini dikontrol ketat, namun pada kondisi patologis seperti kanker dan diabetes, regulasinya mengalami perubahan signifikan yang melibatkan peran vital protein kinase B atau AKT. Selanjutnya, AKT sebagai integrator sinyal seluler. AKT berfungsi sebagai node sentral yang menghubungkan sinyal pertumbuhan eksternal seperti insulin dengan respons metabolik di dalam sel. Regulasi oleh AKT terjadi pada dua tingkat, yaitu regulasi cepat melalui modifikasi pasca translasi yang mempengaruhi aktivitas enzim secara langsung, serta regulasi jangka panjang melalui kontrol transkripsi gen yang mengubah ekspresi enzim metabolik. Selanjutnya yaitu peningkatan pengambilan dan trapping glukosa. Salah satu efek awal aktivasi AKT adalah peningkatan transportasi glukosa dengan memicu translokasi GLUT4 atau GLUT4 ke membran plasma sel otot dan adiposa. Selanjutnya, AKT akan memfasilitasi metabolic trapping dengan meningkatkan ekspresi dan aktivitas heksokinase, sehingga glukosa yang masuk segera diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang tidak dapat keluar lagi dari sel. Selanjutnya ada flux glikolisis dan redistribusi karbon. AKT meningkatkan flux glikolisis dengan mengaktifasi enzim kunci seperti PFK1 dan pirufat kinase serta mengatur isoform enzim pada sel proliferatif. Menariknya, karbon dari glukosa sering dialihkan dari produksi ATP maksimal menuju jalur anabolik lain, seperti jalur pentosa fosfat untuk produksi NADPH, serta sintesis lipid dan asam amino guna mendukung pertumbuhan sel. Selanjutnya, pengaruh pada mitokondria dan glikolisis aerobik. Aktivasi mengaruhi nasib pirufat di mitokondria dengan mengatur aktivitas pirufat dehidrogenase dan meningkatkan konversi pirufat menjadi laktat. Pada sel proliferatif, terjadi pergeseran menuju glikolisis aerobik yang meskipun kurang efisien dalam menghasilkan ATP, namun menyediakan intermediat metabolik yang lebih fleksibel untuk biosintesis. Selanjutnya itu interaksi AKT dengan mTOR dan AMPK. AKT bekerja sama dengan mTOR1 untuk memperkuat anabolisme seluler melalui peningkatan sintesis protein, lipid, dan nukleotida yang menciptakan siklus umpan balik positif terhadap kebutuhan metabolik. Di sisi lain, AKT memiliki efek antagonistik dengan AMPK yang berfungsi sebagai sistem pengerem saat energi rendah, sehingga keseimbangan keduanya sangat krusial bagi homeostasis energi. Terakhir, ada implikasi klinis dan kesimpulan. Disregulasi jalur AKT memiliki implikasi serius, di mana pada kanker terjadi hiperaktivitas yang memicu konsumsi glukosa berlebih, sedangkan pada diabetes terjadi gangguan aktivasi yang menyebabkan resisten insulin.
Sebagai kesimpulan, AKT adalah regulator utama yang menghubungkan sinyal pertumbuhan dengan metabolisme primer, menjadikannya sistem adaptif yang kompleks dan target potensial untuk terapi klinis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.